Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa melayani Anda pada ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Berhasil Bersama Yesus. Kita akan baca Filipi 2 ayat 5-11 yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saudara, kita sedang hidup pada dunia yang penuh dengan tantangan. Pandemi COVID-19 belum berakhir di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan banyak orang mulai kehilangan pengharapan, terpuruk karena masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, dan masalah yang lain. Tapi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, Kristus sanggup memberikan kemenangan bagi kita. Sebab Dia datang untuk membangkitkan kita, membangkitkan pengharapan, membangkitkan kepercayaan kita. He came to raise me up. Saudara-saudara, saya yakin ada kemenangan di tengah kesulitan kalau kita mengandalkan Tuhan. Karena dalam 2 Korintus 2 ayat 14 dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Bersama dengan Kristus selalu ada kemenangan. Oh, luar biasa. Saya percaya 1000 tangan bisa menarik kita ke bawah, tapi cukup 1 tangan yang mengangkat kita ke atas. Itulah tangan Tuhan Yesus yang akan membawa kita pada kemenangan, pada keberhasilan. Karena di dalam Yesus ada mujizat, ada jalan keluar. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang buta melihat, orang yang lumpuh berjalan. Gelora laut ditenangkan, orang yang mati dibangkitkan, termasuk orang yang kehilangan pengharapan, yang sudah hancur, berada dalam titik nadir kehidupan. Tuhan bisa angkat dan memperbaharui kehidupan kita. Itulah kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Saudara, kenapa saya katakan demikian? Karena ternyata ketika Yesus datang ke dunia sebagai manusia, Dia pernah mengalami titik nadir, titik terendah dalam kehidupannya sebagai manusia. Karena Dia harus menjadi seperti hamba yang mati di salib. Dia dilucuti, ditelanjangi. Bahkan akhirnya ditikam, dipaku. Dan Dia mati, masuk ke alam maut. Sehingga sekarang Dia bisa merasakan dan sanggup mengangkat kita ketika kita berada dalam titik terendah dalam kehidupan. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah Allah. Tapi Dia telah rela meninggalkan kemuliaannya menjadi manusia. Dia harus berjalan dari palung kepada palang untuk mati. Bukan karena dosanya, tapi menanggung segala dosa kita. Dia turun ke dunia orang mati, tapi Dia bangkit pada hari ketiga. Dia naik ke sorga, dan sekarang Dia mendapatkan nama di atas segala nama, yang olehnya setiap lutut akan bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara, bersama Yesus ada kemenangan. Bersama Yesus ada kebangkitan di dalam spirit kita. Bersama Yesus ada keberhasilan sejati. Tahukah saudara, sekarang agama dengan penganut terbesar di dunia, 2,3 miliar manusia adalah Kristen, termasuk Katolik. Memang John Lennon, penyanyi dari grup The Beatles Inggris itu, ketika dia konser di Filipina pernah berkata, Yesus memang populer, tapi kami lebih populer daripada Kristus. Tapi ternyata tidak lama dia ditembak mati. Dan nama John Lennon makin lama makin dilupakan oleh orang. Coba tanya sama anak kecil, kamu tahu nak siapa John Lennon? Dia bingung, Lennon apa pak? Lennon apa bu? Bukan Lennon, Lennon. Nggak tahu dia. Tapi nama Yesus makin lama makin dipuja, makin populer, makin banyak orang mencintainya. Haleluya. Gus Dur, Bapak Abdurrahman Wahid pernah berkata,
Mestinya yang merayakan hari Natal bukan hanya umat Kristen, melainkan juga umat Islam dan umat beragama lain. Bahkan seluruh umat manusia. Sebab Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah juru selamat seluruh umat manusia, bukan juru selamat umat Kristen saja. Wah, luar biasa apa yang beliau ini pernah sampaikan. Sebab memang benar, Yesus bukan hanya ingin menyelamatkan orang yang beragama Kristen, tapi semua orang, apapun latar belakangnya, yang percaya kepada Dia. Saudara, Natal adalah peringatan bahwa Allah telah menjadi manusia dan rela tinggal bersama-sama kita di dunia, menjadi Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Saya teringat pada tahun 1971 ada seorang astronot Amerika Serikat yang bernama James Irwin. Dengan Apollo 15 dia bisa berjalan kaki di bulan. Saudara, ketika dia turun ke bumi, wartawan mengurumuni dia dan seorang bertanya kepada dia, apa yang menurut Anda lebih hebat dari seorang manusia bisa jalan-jalan di bulan? James Irwin berkata, ada yang lebih hebat daripada itu, yaitu Allah berjalan-jalan di bumi. Itu lebih hebat dari manusia berjalan-jalan di bulan. Saudara, dan siapakah Allah yang berjalan-jalan di bumi? Dia adalah Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan melihat apa kunci kemenangan atau keberhasilan sejati dalam kehidupan kita. Bukan hanya secara manusia, tapi di hadapan Allah. Saya percaya ada beberapa karakter yang dimiliki oleh Kristus yang membuat dia bisa berkemenangan bahkan ketika dia sempat berada di titik terendah dalam kehidupan. Tapi Allah mengangkat dia begitu tinggi, mempunyai nama di atas segala nama. Nah, karakter seperti itulah yang kita juga harus miliki, yang harus kita teladani. Yang pertama kita melihat di sini ada kerendahan hati Yesus. Ayat 6 tadi berkata, Yesus itu dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dari ayat ini jelas kita melihat bahwa Yesus itu setara dengan Allah. Karena dia adalah Allah sendiri. Dia itu setanding dengan Bapa dan Roh Kudus. Saudara-saudara, tetapi walaupun dia sederajat, dia rela mengosongkan dirinya menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepada sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Banyak orang berpikir bagaimana orang Kristen bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, ayat tadi berkata pada mulanya adalah firman, kalam atau perkataan Allah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Apakah ada saat di mana Allah tidak punya firman, tidak bisa berkata-kata? Apakah ada saat di mana Allah bisu? Tentu tidak ada. Kalau ada Allah yang kekal, tentu firman-Nya juga kekal. Dan Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Apa susahnya bagi Allah untuk menjadi manusia? Allah kalau mau berubah jadi buku, bisa. Atau jadi kitab suci, bisa. Allah berubah jadi gajah, bisa. Allah berubah jadi kambing, bisa. Tapi Allah tidak perlu berubah jadi kambing. Karena tidak ada ayat yang berkata, hai kambing-kambing bertobatlah. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Karena yang akan diselamatkannya adalah manusia, maka Allah menjadi manusia. Saudara, jadi Yesus itu bukan manusia yang jadi Tuhan. Manusia jadi Superman aja cuma ada di film, apalagi jadi Tuhan. Tetapi Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Manusia jadi Tuhan tidak mungkin. Tuhan jadi manusia amat mungkin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Disinilah kita terkagum-kagum akan apa yang dilakukan Yesus. Dia rela dalam kerendahan hati meninggalkan haknya, kemuliaannya, lahir di dalam kandang yang hina. Betapa bedanya dengan Lucifer yang hanya ciptaan tapi sombong mengangkat diri sebagai Allah.
Yang menyombongkan diri akan direndahkan, tapi yang merendahkan diri justru akan diangkat oleh Tuhan. Inilah kunci kemenangan atau keberhasilan sejati. Ini yang membuat kita bisa diangkat oleh Tuhan, yang sungguh-sungguh bisa menopang kehidupan kita. Saya ingat pada waktu Yesus pertama kali mengucapkan khotbah di bukit dalam Matius 5 ayat 3, dia berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Dalam terjemahan lama, berbahagialah orang yang rendah hatinya. Itulah sifat yang kita harus miliki dalam kehidupan. Dalam Matius 11 ayat 29, Yesus juga berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau saudara sedang mengalami keterpurukan, berdoa, rendahkan hatimu, dan berkata, Tuhan Yesus, tolonglah saya. He raised me up. Dia akan mengangkat hidup kita dan memberikan kemenangan. Ada seorang filsuf Yahudi yang pernah ditanya oleh muridnya, guru, mengapa manusia tidak bisa melihat Allah? Filsuf ini berkata, karena Allah terlalu rendah, sedangkan manusia terlalu tinggi. Muridnya bilang, salah ngomong kali, Allah terlalu tinggi, manusia terlalu rendah. Oh tidak, apa yang saya ucapkan sudah benar. Allah yang tinggi telah merendahkan diri menjadi manusia, tapi manusia yang rendah menganggap diri terlalu hebat dan menganggap diri Allah. Mana Allah, mana Allah. Karena itu dia tidak pernah bisa berjumpa dengan Tuhan. Kalau saudara pernah ke Israel dan engkau ingin berkunjung ke tempat gereja kelahiran Yesus, the Church of Nativity, di bagian bawah daripada gereja yang dibangun beberapa abad kemudian setelah peristiwa kelahiran itu, ada gua di mana Yesus diyakini pernah lahir di sana dan dibaringkan dalam palungan. Semua gereja-gereja yang ada di Israel itu tinggi-tinggi pintunya, kecuali pintu masuk gereja di Bethlehem ini. Karena apa? Dibuat pendek 1 meter. Dan ini menunjukkan juga bahwa orang kalau mau ketemu Yesus di kandang itu atau di gua itu, nggak bisa jalan petantang-petenteng. Mana Tuhan? Kejeduk kepalanya, saudara sekalian, benjol. Dia harus merendahkan hati, merendahkan diri, sujud, merangkak, masuk, baru dia bisa ketemu Yesus. Nah karena itu mari kita hidup di dalam kerendahan hati. Karena ini kunci kemenangan, kunci keberhasilan. Saya melihat bahwa orang yang sukses dalam hidup ini, cirinya tidak meremehkan pekerjaan sesederhana apapun yang ditugaskan, dipercayakan kepadanya. Orang yang berhasil itu adalah orang yang memulai dari perkara kecil. Dalam Matius 25 ayat 21, firman berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab untuk perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, kalau kita setia dalam perkara kecil, rendah hati, tidak menganggap remeh pekerjaan yang tampaknya sepele, justru kita akan diangkat oleh Tuhan. Saya pernah membaca kisah ada seorang anak petani miskin di Chicago, Amerika Serikat, yang untuk menghidupi diri dan keluarganya, dia menjadi pengantar koran. Yang mulai mengantar koran dari kira-kira jam 3:30 subuh, saudara-saudara. Nah kemudian setelah Perang Dunia Pertama berlangsung, dia nganggur, saudara. Dan karena dia punya kebiasaan melukis, menggambar, gambar-gambar kartun, dia coba tawarkan gambar kartun itu ke Hollywood. Nggak ada orang yang mau membelinya. Tapi karena dia tekun menawarkannya, akhirnya ada seorang produser yang mengambil gambar kartun itu dan kemudian membuat sebuah film. Namanya Alice in the Wonderland. Lalu orang ini kemudian membuat karakter gambar yang lain. 3 orang sahabat, bebek, tikus, dan anjing. Diberi nama Donald Duck, Mickey Mouse, dan Pluto. Dan ternyata ketika dibuat menjadi film kartun, ini menjadi film yang rame. Dia kebanjiran order berikutnya. Dia menggambar Snow White, Cinderella, Peter Pan, Bambi, dan yang lain. Saudara tahu siapa nama orang ini? Walt Disney. Dan dialah yang kemudian bisa mendirikan taman bermain untuk setiap lapisan umur. Dan namanya adalah Disneyland. Tapi saudara lihat, orang yang hebat, orang yang berhasil memulai dari kerendahan hati, dari hal-hal yang kecil.
Kalau engkau hari ini sedang terpuruk dalam pekerjaan, usaha atau apapun, tapi engkau dengan rendah hati belajar memulai dari perkara yang kecil, Tuhan akan mengangkat engkau. Haleluya. Tapi ingat ini, jaga hatimu setelah sukses, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Tidak boleh sombong. Karena Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saya ingat sekian tahun yang lalu ada seorang datang ke rumah saya, jemaat, dan dia berkata, Pak, ngomong-ngomong, saya ini ya dari sejak kecil sampai sekarang pernah mengerjakan sekitar 41 jenis pekerjaan. Dia sebut pernah jadi loper koran, pernah bikin A, B, C, D, waduh macam-macam. Sampai saya kaget saudara, 41 jenis pekerjaan, wow banyak banget. Anda bisa masuk the Guinness Book of World Record, saya bilang. Lalu saya ngomong, dari pekerjaan itu kira-kira bisa sukses atau enggak? Ya terus terang ya. Ada yang lumayan, jatuh. Ada yang bagus, ditipu orang. Akhirnya nol semua. Ada yang nol gede, ada yang nol kecil. Ya tapi samalah nol. Nol tambah nol ya nol. Nol kali nol ya nol. Nol diapa-apain ya nol. Tapi satu kali dia bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan belajar mengutamakan Tuhan. Dan saudara tahu ketika Yesus menjadi nomor 1 dalam kehidupan. 1 nol di belakang menjadi 10. 2 nol di belakang 1 menjadi 100. Kalau nolnya 6 jadi 1 juta. Nolnya 9 jadi 1 miliar. Begitu selanjutnya. Karena apa yang membuat pembeda? Ada Kristus yang ada di depan kita. Kristus menjadi nomor 1. Tapi kalau sudah berhasil jangan bilang, wah hebat ya saya. Lalu saudara tinggalkan Tuhan. Nol berjejer, satunya hilang, nol lagi saudara-saudara. Karena itu mari kita tetap dengan rendah hati mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Lukas 14 ayat 11 berkata, sebab barang siapa meninggikan diri dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Ayo kita gak perlu sombong, kita ini debu tanah. Andalkan Tuhan, hidup dalam kerendahan hati. Karena itulah kuncinya keberhasilan dan kemenangan. Saudara, saya pernah mendengar kisah seorang petinju kelas berat dunia, Muhammad Ali. Sangat terkenal pada zamannya. Saya ingat waktu saya masih kecil, kalau Muhammad Ali bertinju di televisi, sekolah bisa libur, kantor bisa libur. Wah, nggak ada lagi ini olahragawan yang ketika dia bertanding, sekolah tutup, kantor tutup. Muhammad Ali adalah orang yang bisa melakukan itu. Tapi setelah lama dia pensiun, satu kali dia naik pesawat di Amerika dari satu kota ke kota yang lain. Dan ketika pesawat akan take off, pengumuman sudah diberikan, Muhammad Ali masih belum mengenakan sabuk pengaman. Lalu kemudian pramugari datang dan berkata, maafkan saya Pak, pesawat sudah hampir terbang, silahkan pakai safety belt Anda. Muhammad Ali bilang, kamu gak tahu siapa saya? Muhammad Ali? Oh, saya tahu Bapak. Tapi peraturan penerbangan mengharuskan setiap penumpang mengenakan sabuk pengaman. Lalu dia berkata, kamu tahu, I'm Superman, katanya. Tapi kembali dengan sopan pramugari berkata, maafkan saya Pak. Setahu saya Superman itu terbang di luar, gak pernah naik pesawat. Jadi selama Anda ada di pesawat ini, silahkan pasang sabuk pengaman. Ditinggal tuh sama pramugarinya. Malu Muhammad Ali, ceklek dia pasangkan. Orang yang sombong direndahkan. Tapi kita anak-anak Tuhan hanya ingin meninggikan Tuhan, raja di atas segala raja. Biar kita semakin berkurang, dia semakin bertambah. Haleluya. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa berkemenangan dalam hidup ini, berhasil dalam hidup ini. Bagaimana di tengah keterpurukan Tuhan bisa mengangkat kita dan memberikan keperkasaan. Yang kedua, kita harus meniru karakter Kristus ini, yaitu kasih Yesus. Di ayat 7 tadi dikatakan Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Karena kasih maka Yesus rela berkorban, mengosongkan diri. Dia yang kaya jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Dia yang suci menjadi berdosa supaya kita yang berdosa diampuni, disucikan karena karyanya. Alkitab berkata bahwa manusia adalah makhluk yang mulia, tapi kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Sebetulnya melihat situasi ini ada beberapa hal yang bisa Allah lakukan. Yang pertama, dia bisa gatal tangan, ringan tangan dan menjatuhkan tangan atau menghukum manusia.
Tetapi yang kedua, dia bisa lepas tangan, cuci tangan, lipat tangan, dan berpaku tangan. Artinya bermasa bodoh kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi yang ketiga, ini yang dia lakukan. Dia bukan Allah yang gatal tangan, ringan tangan, menjatuhkan tangan. Dia juga bukan Allah yang lepas tangan, cuci tangan, lipat tangan, dan berpaku tangan. Tapi dia turun tangan, campur tangan, mengulurkan tangan, kasihnya bagi kita. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada ungkapan yang berkata, kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan. Tapi saya mau katakan, kasih Allah sepanjang zaman. Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Saudara, kasih itulah karakter yang menyebabkan Yesus diangkat naik, memiliki nama di atas segala nama. Saudara sekalian, saya teringat di abad 17 ada seorang jenderal Inggris yang bernama Oliver Cromwell yang akan menghukum mati seorang prajurit yang melakukan pelanggaran. Dan eksekusinya akan terjadi pada waktu bunyi lonceng dibunyikan. Dan ketika saatnya tiba, ada algojo yang sudah siap dan ada seorang yang disuruh untuk memegang bandul lonceng itu dengan tali dari bawah dan dia mulai menggoyangkannya. Tapi ketika dia berusaha berkali-kali menggoyangkannya, tidak terdengar suara di ujung menara lonceng itu. Teng, teng. Tapi pup, pup, seperti ada suara yang tidak bisa keluar. Dan berkali-kali itu dilakukan tetap tidak ada suara. Dan akhirnya Oliver Cromwell berkata, coba lihat apa yang terjadi di atas menara. Ketika seorang prajurit sampai ke sana, dia melihat ternyata tunangan daripada prajurit yang akan dihukum mati ini memegang bandul lonceng itu dan menahannya supaya tidak berbunyi dan tangannya luka, berdarah. Wanita ini dihadapkan kepada jenderal. Dan wanita ini dengan gemetar berkata, ampuni tunanganku ya jenderal, memang dia bersalah. Tapi bukankah engkau berkata dia akan dihukum mati kalau lonceng itu berbunyi? Lihatlah tanganku yang terluka. Aku sudah melakukannya bagi tunanganku. Bebaskanlah dia. Jenderal termangu-mangu dan dia berkata, orang ini salah harus dihukum. Tapi karena kamu tunangannya rela berkorban bagi dia, ku bebaskan dia. Tahukah saudara, lonceng kematian seharusnya berbunyi bagi saya dan saudara. Tapi Yesus menahannya di atas kayu salib. Dia yang menanggung semua hukuman itu. Tangannya luka, kakinya luka. Supaya apa? Si kita yang berdosa disucikan karena kasihnya itu. Karena itu mari kita menerima kasih Allah. Dan kita juga harus menyalurkan kasih Allah ini kepada orang lain. Filipi 2 ayat 1-4 berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dunia diwarnai dengan sikap balas-membalas. Tidak ada kasih. Kebencian mewarnai. Padahal itu merugikan. Orang yang hidup dalam kebencian bisa sakit rematik, sakit jantung, darah tinggi, sakit kanker. Tapi kalau kita belajar mengasihi dan mengampuni, damai sejahtera akan kita alami. Di dunia ada 3 konsep hidup. Konsep hidup iblis. Balas yang baik dengan jahat, balas yang jahat dengan jahat. Yang kedua konsep hidup manusia. Balas yang baik dengan baik, balas yang jahat juga dengan jahat. Tetapi ada konsep hidup ketiga yang paling indah. Konsep hidup Allah. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Konsep hidup mana yang kita akan ikuti? Teladani Kristus, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita hidup di dalam kasih, kita akan rukun. Belajar memperhatikan orang lain, peduli, rela menolong orang. Saya mendengar ada banyak karyawan dipecat dari perusahaan bukan karena kemampuan teknis, bukan karena kurang ahli atau kurang pintar di bidangnya. Tapi tidak bisa hidup rukun sama orang lain, suka ribut satu dengan yang lain. Itu sebabnya kita harus memiliki sikap yang benar, sikap yang baik. Yaitu hidup di dalam kasih dan perhatian. Saya pernah membaca kisah ada seorang pegawai toko
yang melihat seorang ibu kehujanan di depan teras toko. Rupanya dia sedang menunggu mobil yang menjemputnya. Lalu pegawai itu keluar dan berkata, "Ibu silakan masuk ke dalam, nanti saya yang tunggu. Kalau mobilnya sudah datang, nanti saya panggil ibu." "Saya tapi nggak mau beli apa-apa." "Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ibu berteduh saja di dalam." Nggak lama kemudian, mobil datang dan ibu itu dipersilahkan naik. Beberapa hari setelah itu, karyawan ini menerima surat ucapan terima kasih dari Andrew Carnegie yang adalah pemilik di American Steel Company, perusahaan yang sangat besar di Amerika, seorang miliarder yang luar biasa. Ternyata yang ditolongnya adalah ibunya. Dan ketika Andrew Carnegie sedang melakukan sebuah proyek, maka ibu ini meminta anaknya membeli barang-barang yang dijual di toko itu untuk kelengkapan daripada proyek yang dibangunnya. Sehingga akhirnya pegawai ini naik pangkat karena gara-gara dia toko ini menjadi lebih laris. Ternyata kasih dan perhatian itu akan membuka pintu berkat dan mujizat. Saya juga pernah membaca kisah tentang Booker Washington, rektor dari Universitas Tuskegee yang ada di Alabama. Satu kali saudara sekalian dia sedang jogging pagi-pagi, lalu ada seorang ibu kulit putih, pikir ini adalah seorang kulit hitam miskin. Dia bilang, "Tolong bisa nggak saya dibantu belahkan kayu ini karena musim dingin akan datang dan biasanya saya akan berdiam dengan kayu-kayu ini." Lalu rektor ini kaget tapi dia bilang, "Oh, oke, saya bantu kamu." Jadi dia bantu, dikasih sekian dolar. Dia bilang, "Nggak usah ibu, saya rela membantu kamu." Tetangganya yang tahu kaget, dia bilang, "Kamu tahu nggak? Itu orang kulit hitam tapi bukan rakyat biasa, dia rektor loh, universitas terkenal di daerah ini." Waduh, kaget ibu kaya ini. Tapi beberapa hari kemudian dia datang membawa sumbangan yang sangat besar untuk universitas itu. Karena dia sangat terpesona kepada kerendahan hati daripada rektornya. Saudara, kasih perhatian itu akan membuat kita sungguh-sungguh menjadi berkat dalam kehidupan. Nah, 1 Petrus 1 ayat 22 berkata, "Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati." Tuhan mau kasihnya itu mendorong kita mengasihi sesama manusia, menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin saudara bisa kasih sembako kepada orang yang membutuhkan, membantu panti asuhan, membantu dalam pengobatan orang yang sakit. Saya percaya itulah sukses sejati, di mana Tuhan memakai kita untuk mengangkat harkat orang lain karena kita juga pernah ditolong oleh Tuhan. Yang ketiga, karakter yang dibutuhkan untuk kita bisa berhasil dalam kehidupan, hidup berkemenangan, diangkat oleh Tuhan adalah ketaatan. Di ayat 8 kita melihat tentang ketaatan Yesus yang dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia berkata, "Bukan kehendakku ya Bapa, tapi kehendakmu yang jadi." Saudara, ketaatan mengandung berkat, ketidaktaatan mengundang kutuk dalam kehidupan kita. Abraham adalah bapa orang percaya, sebab ketika dia disuruh pergi dari negeri Ur Kasdim, dia taat. Ketika dia disuruh mempersembahkan anaknya yang tunggal, Ishak, sebagai korban bakaran, dia taat. Ketaatan itulah yang membuat Tuhan akan mempromosikan kita. Masa kini adalah masa yang penuh dengan pemberontakan terhadap otoritas. Anak berontak kepada orang tua, istri berontak kepada suami, karyawan berontak kepada majikan, jemaat berontak kepada pendeta, rakyat berontak kepada pemerintah. Dan apa yang terjadi melalui pemberontakan? Kekacauan. Kalau Yesus tidak taat kepada perintah Bapa untuk mati di salib, kita semua binasa, masuk neraka. Tapi karena dia taat, maka kita mendapatkan berkat. 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, "Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya." Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kalau saudara mencintai Tuhan, wujudnya adalah ketaatan. Karena didasari dengan kasih, perintah Tuhan itu tidak berat. Coba firman Tuhan kan berkata, jangan mencuri, jangan membunuh. Itu kan nggak berat, saudara. Bayangkan kalau Tuhan memberikan perintah sebaliknya. Mencurilah kamu sehari 3 kali. Bunuhlah orang seminggu sekali. Wah, susah itu saudara. Saudara mencuri, digebukin orang sekampung. Karena itu mari kita taat kepada perintah Tuhan.
1 ons ketaatan lebih bermanfaat daripada 10 ton korban bakaran. Taat mengandung berkat, tidak taat mengundang kutuk dalam kehidupan kita. Maukah kita belajar taat? Kalau firman Tuhan berkata bertobat, dibaptis, melayani, kembalikan perpuluhan, ampuni musuhmu. Kita berkata, ya Tuhan, aku mau taat. Dan apa hasilnya? Kalau kita memiliki kerendahan hati, kasih, dan ketaatan seperti Yesus. Ayat 9-11 tadi. Yesus memiliki nama di atas segala nama, sehingga semuanya akan bertekuk lutut kepada Dia. Saudara lihat, semua sekarang menyembah Yesus. Yesus bukan seniman, tapi lihatlah betapa banyak lukisan yang bagus seperti Leonardo da Vinci atau patung-patung pahatan Michelangelo. Itu banyak ditujukan untuk kemuliaan Yesus. Yesus bukan pencipta lagu-lagu, tapi begitu banyak lagu-lagu rohani yang diciptakan untuk kemuliaan namanya. Dia bukan seorang penulis buku, tapi begitu banyak buku ditulis tentang Yesus. Dia bukan ahli bangunan, tapi berapa banyak gedung gereja dan yang lain dibangun untuk kemuliaan nama Yesus. Napoleon Bonaparte pernah berkata, aku kenal seorang pria yang tidak bisa aku bandingkan dengan siapapun. Kalau aku masuk sebuah ruangan, maka semua akan berdiri, bertepuk tangan bagiku. Tapi kalau pria itu masuk ke ruangan yang sama, tidak ada yang berdiri dan bertepuk tangan. Karena semua orang akan jatuh tersungkur, berlutut kepadanya. Dan pria itu adalah Yesus. Saudara-saudara, dan Yesus mengalami semuanya ini untuk kemuliaan Bapa Surgawi. Saudara, ingatlah semua harta, semua kemuliaan di dunia akan sirna. Tetapi orang yang sungguh-sungguh meneladani Kristus, dia akan menjadi orang yang hidup dalam keberhasilan sejati, hidup dalam kemenangan sejati. Kalau hari ini engkau berada dalam kondisi yang terpuruk, ikutilah teladan Yesus. Rendahkanlah hatimu karena Tuhan bisa mengangkat engkau. Milikilah kasih dan perhatian kepada orang lain. Karena waktu engkau menabur hal yang baik, benih yang baik itu akan bertumbuh dan engkau akan menuai hal yang baik pula. Dan saudaraku, mari kita belajar taat kepada perintah Allah. Karena ketaatan itu mendatangkan berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Ini doa saya supaya saudara menjadi orang yang berkemenangan, orang yang berhasil, orang yang diangkat Allah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh meneladani Kristus yang telah lahir bagi kami. Kami mau belajar memiliki kerendahan hati seperti Yesus. Kasih dan perhatian, kerelaan menolong orang lain seperti Yesus. Dan juga ketaatan seperti Yesus. Maka hasilnya Engkau yang akan mengangkat dan mempromosikan kami. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu jatuh pada tanah hati yang baik. Dan kami sungguh-sungguh menjadi orang yang serupa seperti Kristus. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati.